Kali ini Pak Oglen itu punya banyak sekali kisah atau cerita karomah tentang Gus Fuad karena beliau itu sudah banyak melanglang ke pesantren mana-mana dan mungkin menurut saya karena Pak Oglen itu dengan sepenuh hati kemudian total ke pondoknya Gus Fuad dan begitu mengagumi Gus Fuad dan cinta sekali kepada Gus Fuad sehingga oleh Allah itu diperlihatkan karomah-karomah yang mungkin tidak dialami oleh santri-santri yang lain atau di sini banyak sekali juga santri-santri yang kalau di situ hatinya itu dengan sepenuh hati kemudian cintanya kepada guru atau Gus Fuad itu sangat itu para santri itu akan menemukan karomah-karomah yang luar biasa yang ada di pondok pesantrennya Gus Fuad Pleret atau berkaitan dengan Gus Fuad Pleret. Nah ini ada satu kisah katanya waktu itu Pak Sugeng itu melihat Kiai Fuad itu tahu ketika Pak Sugeng itu memberikan hadiah. Nah itu bagaimana ceritanya sebelumnya itu? Ini santri-santri kan juga sudah tahu, tapi secara detailnya itu kan mereka tidak tahu. Coba mungkin Pak Sugeng bisa menceritakan ini untuk berbagi pengalaman. Kebetulan gini, pada waktu itu kan kalau Kiai itu kan mengajarkan santri-santri yang ada di Rodotul Fatihah itu untuk bersedekah. Ajarannya kan 10% dari pendapatan itu disedekahkan biar nanti tambah sukses, karena ajarannya Kiai kan sedekah sama dengan sukses. Iya, selain itu diganti yang lain-lain. Diganti ya. Memang lillahi ta'ala imbasnya itu nanti banyak sekali gitu ya. Kebetulan pada saya kan suka ngetrail, kemudian saya juga bisa ngelatih outbound. Pada waktu itu saya ada sebuah instansi perbankan. Pada waktu itu saya belum begitu mengenal riba tentang pengajian pada waktu itu. Kayak itu belum begitu mengenalkan bagaimana riba yang sesungguhnya dan lain sebagainya, itu belum nyantel di tempat. Belum detail ya. Pada waktu itu saya mungkin sudah detail tapi Pak Sugeng itu menerimanya itu belum total. Ya, gitu belum total ya. Pada waktu itu saya diminta untuk melatih outbound sebuah perbankan, tidak usah saya ceritakan. Sebuah perbankan yang di situ itu kemudian saya di Kaliurang, saya ngelatih outbound, malam itu berjalan di atas bara api. Kemudian ada beberapa permainan, kemudian juga ngetrail di situ sama ngejip itu untuk mengenalkan alam lingkungan. Pada waktu itu saya dapat honor lah dari ngelatih outbound itu, ya lumayan pada waktu itu. Pada waktu itu ini karena saya mau mengamalkan apa yang diajarkan Kiai untuk tentang sedekah, saya kasih 10% hadiah untuk Kiai dari saya dapat honor dari perbankan itu. Nah, pada waktu itu saya sowan ke Kiai, kemudian menghadap Kiai untuk memberi hadiah yang sebagian dari honor saya itu. Itu kemudian biasanya kan kalau saya ngasih hadiah cuman Kiai, kemudian saya pulang. Pada waktu itu sama Kiai ditahan. Pada waktu saya memberi hadiah itu, sebentar Pak Oglen, duduk dulu. Padahal yang kemarin-kemarin udah biarin aja kan gitu. Saya datang ngasih pergi. Setelah tapi kalau ini aneh, sebentar duduk dulu. Oh iya. Biasanya kalau Pak Sugeng memberikan hadiah itu Pak Kiai itu tidak menahan. Terus pergi. Waktu itu saya ditahan. Ya. Pak Oglen duduk dulu. Pak Oglen ya. Duduk dulu ya. Gimana Kiai? Aku suka kalau kamu itu udah ngamalkan apa yang saya ajarkan tentang bersedekah, tentang memberi hadiah dan lain sebagainya. Cuman ini kok pada waktu itu amplop saya ini misalnya ini amplop. Ini kok panas, ini ada apinya gitu, Kiai. Ini uang dari mana? Saya juga aduh, ngapunten Kiai, saya bilang. Saya itu ngelatih outbound, tapi pada waktu itu saya nggak merasa bersalah karena saya bekerja kan Bu. Saya bekerja. Iya, aku tahu bahwa kamu itu bekerja. Kamu memang keahlian kamu ngetrail sama outbound. Tapi yang kamu latih itu siapa? Kiai, sebuah perbankan. Bentar. Lah, inilah yang perbankan itu. Ini makanya ini panas. Ini api ini. Ya udah enggak apa-apa, udah.
besok lagi jangan gitu. Nah, itu salah satu apa? Ya apa ya? Kayak Pak Sugeng terkejut waktu itu loh. Iya. Kok kita kok tahu Kiai kok bilang ini. bilang ini panas ya. Ini panas. Saya itu baru satu apa? Satu karomah ya. Ada juga pernah saya mengalami ini versi apa? Gaib apa ya? Yang di luar nalar lah. Di luar nalar. Cerita apa itu? Ini tentang waktu saya mau masrahke, kan saya pun punya anak perempuan. Yang mukim di sini. Yang mukim di sini, yang nyantri di sini. Mau nyantri di sini. Iya, pada waktu itu kan saya mau masrahkan anak saya perempuan itu untuk mondok ya, untuk mondok di Pondok Rodotul Fatihah ini. Kebetulan pada malam itu malam Rebu. Kan katanya kan kalau di dalam kitab-kitab yang diajarkan Kiai itu kan naik mondok api malam Rebu, memulainya malam Rabu, hari Rabu kan gitu. Itu saya itu duduk di sini, Kiai lenggah di sini ini, saya pada waktu agak di sini. Itu pas saya masrahkan anak saya yang perempuan ini mau jadi ya jam kebetulan kan pada waktu itu Kiai ada tamu Habib Syekh yang rumahnya mana ini? Gunung Polo. Nah, itu kan pada waktu itu dia bertamu di rumah di sini. Saya kan mau sowan nggak berani karena ada Habib lah. Ya, ada Habib ya. Kita ada tamu Habib lagi. Saya kan wah mau sowan. Gimana? Tak tunggu sampai jam 2:30 itu baru pulang. 2:30 malam. Iya, 2:30 malam itu baru pulang. Ditunggu Pak. Tak tunggu ya, karena wah ini bot-bote saya ingin masrahke anak saya untuk mondok ya udah. Tak sabar-sabar. Saya bersabar gitu. Ini ujian lah mikir saya gitu. Nah, pada itu beliau pulang, tamunya pulang, saya baru kemudian datang ke sini. Loh, udah dari tadi Pak Ogleng. Udah Yai. Oh enggak apa-apa, itu Habib itu dulu apa asuhan saya waktu kecil. Udah pada waktu saya duduk di sini, saya mau mau masrahkan anak saya yang perempuan ini untuk mondok di sini. Ya udah, anakmu udah diajak ke sini. Udah Yai. Kemudian anak saya tak bawa sini, kemudian tapi pas saya memasrahkan anak saya ini saya tuh di penglihatan saya pondok pesantren ini tidak seperti sekarang ini. Jadi ini megah sekali. Jadi ini bangunan ini kayak keraton dari kayu jati semua. Padahal keadaan Pak Sugeng saya malah terjaga. Iya terjaga. Pas saya di sini. Jadi pas saya sowan dengan Kiai matur untuk masrahke anak saya itu, ini semua ini berubah. Jadi sampai merinding saya. Ini bangunan ini dari jati semua ini sampai tambalan sana. Jadi sampai ujung jalan. Sampai ujung jalan sana. Ini besar, bangunan besar sampai mana. Kemudian masjid ini ada menaranya 7. Ini semua putih sampai besarnya masjid ini wah luas lah enggak kira-kira sama. Kemudian halaman yang sini. Halaman sini itu jadi taman. Jadi ada rumput hijau, kemudian ada meja-meja untuk duduk-duduk itu dari pualam. Dari pualam putih itu. Itu kan kebetulan mobil saya parkir di sana. Saya itu ngeh bahwa seperti ini itu pada waktu itu ya memang pemikiran saya bahwa ini memang pondok itu gini. Megah. Masjidnya juga besar, ada menaranya, kemudian taman bagus hijau, ada pohon-pohon rindangnya. Itu saya pulang di rumah itu pas subuh itu saya kemudian setelah sholat subuh saya tidur sebentar gitu itu setelah bangun itu loh tadi baru sadar loh tadi malam kok waktu saya masrahkan ya di pondok ini kok begini jadi bangunannya megah padahal kesehariannya ya biasa-biasa saja tapi kok tadi malam kok melihat seperti ini. Nah itu ya wallahu alam saya nggak tahu itu memang bagaimana saya nggak tahu tapi saya itu sadar betul dan saya dalam keadaan terjaga. Masya Allah. Jadi mungkin yang diperlihatkan Pak Ogleng itu ya secara mungkin yang dalamnya mungkin ya bukan di dohirnya seperti itu ya. Di sini mungkin sama Pak Kiai dipakai rutin untuk maulid, sindiran, untuk tempat ngaji, tempat mencari ilmu. Seperti itu. Terima kasih Pak Sugeng atas berbagi pengalaman atau kisah nyatanya atau seberapa banyak karomah yang diperlihatkan oleh Pak Sugeng dari Gus Fuad Pleret.
Ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.